Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas nilai mutlak. Melanjutkan video part 1 kemarin, jadi hari ini kita akan membahas tentang persamaan nilai mutlak. Mari kita mulai. Oke, kita lanjutkan ke nomor 7. Nah, di sini nomor 7, ini ada dua mutlak yang terletak di kanan dan di kiri. Jadi yang di kiri ada mutlak 2 min X dikurang 3 sama dengan mutlak 12 min 4X. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menentukan himpunan penyelesaian yang memenuhi persamaan 7 ini? Oke, yang pertama kita lihat dulu syaratnya. Syaratnya itu kita ambil dari isi mutlaknya. Nah, untuk yang sebelah kiri sendiri, isi mutlaknya itu adalah 2 min X. Yang pertama, positifnya besar dari sama dengan 0 kan. Nah, jadi di sini negatif X-nya besar dari sama dengan negatif 2. Karena negatif X, maka kita bagi atau kita kali dengan negatif 1 kedua ruasnya. Jadi kita peroleh X kurang dari sama dengan 2. Ya, jadi kalau misalnya dikali dengan bilangan negatif, maka tanda persamaan juga berubah arah, gitu ya. Oke, itu untuk yang positifnya. Untuk yang negatifnya berarti kebalikannya. Jadi X lebih dari 2. Nah, jadi tidak selalu ya untuk yang plus itu X-nya besar dari sama dengan. Nah, yang ini kita peroleh untuk yang plus syaratnya itu X-nya kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Dan untuk negatifnya X-nya lebih dari 2. Oke, lanjut lagi ke yang sebelah kanan. Di sini kita punya mutlak 12 min 4X, berarti syarat plusnya adalah 12 kurang 4X lebih dari sama dengan 0. Maka di sini X-nya itu kurang dari sama dengan 3. Jadi, X-nya juga kurang dari sama dengan, sesuai dengan syarat yang plus. Nah, untuk yang negatifnya berarti kebalikannya, yakni X-nya lebih dari 3. Oke, sampai sini syaratnya jadi ada dua, bisa dipahami ya, ada yang warna hijau dan warna biru. Nah, kedua syarat ini kita tuliskan dalam garis bilangan, yakni angka 2 dan angka 3. Kemudian kita lihat, di sini untuk angka 2 warnanya hijau kan, ada yang lebih dari sama dengan, ada yang kurang dari. Ya, jadi di sini untuk yang lebih dari 2 ternyata dia itu dapatnya negatif, ya. Sesuai dengan syarat yang negatif lebih dari 2. Nah, untuk yang kurang dari sama dengan 2 itu positif. Ya, jadi yang warna hijau ditempatkan di bawah seperti ini. Oke, kita lanjutkan untuk yang warna biru. Berarti angka 3 juga terbagi 2, lebih dari 3 dan kurang dari sama dengan 3. Untuk yang lebih dari 3 berarti tandanya negatif, ya, sesuai dengan syarat negatifnya lebih dari 3. Dan untuk yang kurang dari 3-nya berarti ya positif gitu. Jadi kita punya 3 daerah di sini. Daerah pertama negatif-negatif, daerah kedua negatif-positif, daerah ketiga positif-positif gitu. Jadi bisa dipahami ya dari sini sesuai dengan yang tadi sudah ada di syarat yang kita sudah kerjakan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Dari sini kita tinggal hitung setiap daerahnya. Untuk daerah pertama berarti syaratnya itu dia lebih dari sama dengan 3 gitu ya. Jadi di sini, nah ini garis bilangannya untuk syaratnya, kita peroleh yang negatif-negatif gitu ya. Jadi di sini negatif 2 min X dikurang 3 sama dengan 12 min 4X dalam negatif juga. Oke, jadi di sini untuk ruas yang sebelah kiri itu negatif 2 ditambah X dikurang 3 sama dengan negatif 12 ditambah 4X. Nah, kita satukan yang punya X dan satukan yang tidak memiliki X. Jadi diperoleh 3X sama dengan 7, maka X-nya adalah 7/3. Nah, kita lihat di syarat ini kita butuh yang lebih dari 3. Sedangkan 7/3 itu lebih nggak dari 3? 7/3 itu 7 dibagi 3, berarti 2, sekian. Berarti di sini dia tidak lebih dari 3. Maka untuk X sama dengan 7/3 tidak memenuhi syarat pertama. Oke, lanjut lagi ya untuk yang kedua, daerah kedua. Nah, syaratnya itu X-nya di antara 2 sampai 3 gitu ya. Nah, di sini tandanya min plus. Nah, oke. Berarti kalau gitu kita lihat dulu. Nah, ini untuk syaratnya. Jadi 2 sampai 3.
Sedangkan untuk persamaannya berarti negatif 2 dikurang X dikurang 3 sama dengan 12 min 4X. Nah, di sini langsung kita kalikan aja. Negatif 2 ditambah X dikurang 3 sama dengan 12 kurang 4X. Maka X-nya atau 5X-nya sama dengan 17 dan X-nya sama dengan 17 per 5. 17 per 5 itu sama dengan 3,4 ya. Jadi kita lihat, apakah 3,4 di daerah syaratnya? Bukan juga ya, itu ada di luar daerah syarat. Harusnya kan dari 2 sampai 3 nih. Nah, 17 per 5 itu lebih dari 3, maka tidak memenuhi juga untuk daerah kedua. Oke, terakhir untuk daerah ketiga, syaratnya adalah X-nya kurang dari 2. Nah, di sini berarti kita lihat, nah ini ya daerah syaratnya. Kemudian untuk persamaannya sendiri berarti 2 kurang X kurang 3 sama dengan 12 kurang 4X. Langsung berarti di sini X-nya sama dengan 13 per 3. Oke, 13 per 3 itu berarti berapa? 4, sekian ya. Jadi dia lebih dari 2, bukan kurang dari 2. Berarti tidak memenuhi syarat juga. Oke, kesimpulannya apa berarti? Daerah pertama tidak memenuhi syarat, kedua juga tidak, ketiga juga tidak. Maka himpunan penyelesaiannya adalah ya himpunan kosong. Jadi untuk nomor 7 tidak ada X yang memenuhi persamaan ini. Gitu ya. Oke. Jadi untuk yang bentuk mutlak, terus ada 2 gitu mutlaknya, tapi ada angka lain di luar mutlak atau ada variabel lain mungkin nanti, itu harus memakai cara seperti ini, cara syarat gitu ya. Oke, untuk nomor 8 kita lihat lagi ya contohnya. Oke, di sini untuk nomor 8 ada mutlak 5 min X sama dengan mutlak 2X tambah 3. Nah, di sini menggunakan cara yang pertama tadi, berarti kita harus lihat lagi syaratnya. Untuk yang 5 min X, berarti untuk plusnya 5 min X lebih dari sama dengan 0, berarti X-nya, nah ini kurang dari 5. Jadi X-nya boleh pindah kan, berarti dia kurang dari 5. Atau gini nulisnya lah ya, X-nya kurang dari sama dengan 5. Nah, untuk yang negatifnya kebalikannya, berarti X-nya lebih dari 5. Oke, satu lagi. Berarti 2X tambah 3 lebih dari sama dengan 0, maka X-nya lebih dari sama dengan negatif 3 per 2. Untuk yang negatifnya berarti X-nya kurang dari negatif 3 per 2. Jadi, ingat ya, di garis bawahi lagi. Tidak selalu untuk yang syarat positif itu X-nya lebih dari sama dengan gitu. Ini yang warna hijau kurang dari, tapi yang warna biru lebih dari. Jadi tergantung apa isi mutlaknya. Oke, kita langsung letakkan dia di garis bilangan yang ada isinya itu negatif 3 per 2 dan 5. Maka di sini yang pertama untuk yang 5 dulu ya. Jadi untuk yang lebih dari 5, dia tandanya negatif. Untuk yang kurang dari 5, berarti tandanya positif. Gitu ya, sesuai sama yang warna hijau itu di atas. Nah, sekarang untuk yang negatif 3 per 2. Berarti untuk yang lebih dari 3 per 2, dia tandanya positif. Untuk yang kurang dari 3 per 2, tandanya negatif. Gitu ya. Jadi, selalu dilihat dan dibuat gitu garis bilangannya. Oke, ada daerah 1, 2, dan 3. Tinggal dihitung saja. Untuk daerah pertama berarti X-nya lebih dari 5. Maka di sini tandanya negatif positif. Jadi untuk yang 5 min X-nya dia negatif, untuk yang 2X plus 3-nya dia positif. Jadi kita peroleh X-nya sama dengan negatif 8. Oke, buat dulu garis bilangan yang isinya syarat harus lebih dari 5. Apakah negatif 8 itu lebih dari 5? Oke, tidak ya, dia kurang dari 5. Maka kesimpulannya adalah tidak memenuhi syarat. Oke, untuk yang kedua, daerah kedua berarti X-nya di antara negatif 3 per 2 sampai 5. Tandanya plus-plus, berarti kita punya persamaannya 5 kurang X sama dengan 2X tambah 3. Oke, berarti X-nya atau 3X sama dengan 2 dan X-nya sama dengan 2 per 3. Oke, gimana garis bilangannya?
Ini garis bilangan syaratnya. Apakah 2/3 itu di antara negatif 3/2 sampai 5? Oke, iya ya, jawabannya betul. Maka ya udah memenuhi syarat, gitu ya. Kita lanjut lagi, daerah terakhir, daerah ketiga. Syaratnya adalah X-nya kurang dari negatif 3/2. Tanda persamaannya plus min. Maka di sini 5 min X sama dengan min 2X tambah 3. Oke, berarti X-nya diperoleh negatif 8. Nah, sekarang garis bilangannya harus, X-nya itu harus kurang dari negatif 3/2. Apakah negatif 8 kurang dari 3/2? Negatif 3/2? Oke. Betul ya, jadi negatif 8 itu ada di daerah syaratnya. Maka kita punya 2X yang benar, yakni himpunan penyelesaiannya adalah himpunan dari negatif 8, 2/3. Silahkan dipahami dulu. Kalau kita perhatikan di sini daerah pertama dengan tanda persamaan negatif positif dan daerah ketiga dengan tanda persamaan positif negatif itu kan hasilnya sama-sama X-nya negatif 8 ya. Nah, berarti kita punya cara kedua nih untuk menggunakan cara syarat menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini. Nah, caranya adalah kita bagi dua. Yang pertama itu yang sama tandanya, bisa plus-plus atau min-min. Nah, yang kedua untuk yang beda tandanya, plus-min atau min-plus gitu. Jadi, di sini plus-plus atau min-min nanti pasti hasilnya sama-sama yang udah dicari tadi di soal yang sebelumnya. Di sini di daerah kedua ya, dapatnya adalah 2/3. Nanti kalau cari min-min juga sama pasti dapatnya 2/3 gitu. Sama seperti yang ada di sana ya. Gitu. Jadi, X-nya 2/3. Nah, ini kan karena kita nggak tahu nih syaratnya apa, maka cek aja ke soal. Untuk ngecek ke soalnya, langsung aja masukin 2/3, mengganti X-nya, maka diperoleh 13/3 sama dengan 13/3. Berarti kalau gitu, kanan sama dengan kiri. Berarti persamaannya terpenuhi ya, maka dia memenuhi. Gitu. Jadi kalau dicek ke soal, kanan sama kirinya sama, berarti betul. Oke, yang kedua, untuk yang beda tanda, nah ini udah dibuktikan ya, dari yang cara pertama tadi, daerah 1 dan daerah 3, itu kan plus min sama min, plus nih. Nah, dua-duanya sama-sama memperoleh X sama dengan negatif 8, betul nggak? Ya, jadi memang pasti sama gitu ya. Nah, sekarang caranya cek ke soal lagi kalau mau pakai cara 2 ini, karena kita nggak tahu syaratnya apa gitu. Oke, jadi di sini masukin negatif 8 yang ke soal, maka diperoleh 13 sama dengan 13. Tetap ya, kanan sama dengan kiri. Oh, berarti negatif 8 juga memenuhi syarat. Jadi sama jawabannya. Himpunan penyelesaiannya adalah himpunan negatif 8, 2/3. Oke, jadi ada dua cara ya untuk menyelesaikan persamaan ini dengan cara syarat. Bisa yang kita bikin benar-benar pakai syaratnya langsung, atau bisa kita pilih aja dua tanda gitu ya, bawa plus-plus atau min-min, dan satu lagi plus-min atau min-plus. Nanti kalau udah dapat X-nya, cek ke soal. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 9. Oke, di sini kita punya mutlak X min 3 sama dengan mutlak X plus 2. Nah, kita kan udah gunakan cara syarat ya dari tadi. Nah, kita ada cara lain selain cara syarat untuk menghilangkan mutlak. Seperti video yang pertama kemarin, ada yang namanya cara kuadrat. Jadi kita kuadratkan kedua ruas. Nah, biasa ya, jadi langsung aja jadi X kuadrat kurang 6X tambah 9 sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah 4. Nah, karena sama-sama X kuadrat, maka bisa kita coret aja. Maka 10X sama dengan 5, dan X-nya adalah setengah. Ya. Dari sini, karena cara kuadrat itu tidak ada syarat yang terlibat, maka cara untuk ngeceknya itu cek aja ke soal. Ya, jadi masukkan X-nya ganti dengan setengah. Nah, di sini diperoleh ternyata 2,5 sama dengan 2,5. Ya, jadi
Betul, kanan sama dengan kiri. Maka ya udah, setengah itu adalah himpunan penyelesaiannya. Oke? Nah, untuk cara kuadrat, kita ada cara lain ya, selain cara mengkuadratkan secara lengkap seperti ini. Kita perhatikan, di sini ada, nah, kalau kita punya bentuk A plus B, dikali dengan A min B, sama dengan 0 misalkan, coba kita kali pelangi, berarti kan A kuadrat ditambah atau dikurang AB, terus BA dikurang B kuadrat ya. Jadi kita kalikan aja seperti biasa. Kemudian karena ada negatif AB dan AB, boleh kita coret. Jadi kita peroleh A kuadrat kurang B kuadrat sama dengan 0. Maka di sini A kuadrat sama dengan B kuadrat. Nah, berarti kalau kita akarkan jadinya A sama dengan B. Buat apa sih ini? Nah, kita lihat ya. Untuk bentuk A sama dengan B, ini sesuai dengan soal nomor 9. Misalkan A-nya itu adalah X kurang 3, dan B-nya adalah X tambah 2 di dalam mutlak ya. Nah, di sini berarti kalau bentuk A sama dengan B itu bisa berubah kan? Jadi yang atas tuh, yang atas ya. Jadi A tambah B dikali A kurang B. Di mana A-nya udah kita ganti dengan X min 3 dan B-nya adalah X plus 2. Oke, jadi yang pertama X min 3 tambah X plus 2 dikali dengan X min 3 dikurang X plus 2 sama dengan 0. Oke, kita langsung kerjakan aja yang dalam kurung ya. Jadi X min 3 ditambah X plus 2 itu berarti X tambah X ditambah negatif 3 tambah 2. Berarti kita punya untuk yang paling kiri itu 2x kurang 1, dan yang paling kanan, karena x-nya itu saling menghilangkan, maka tinggal yang selain x-nya yakni min 5, ya, sama dengan 0. Oke, berarti kita bisa bagi dulu ya sama negatif 5. Kenapa? Supaya dapat 2x min 1 sama dengan 0, maka x-nya dapat sama dengan setengah. Nah, ini juga sama, nggak ada syarat yang terlibat, maka harus dicek ya ke soal. Oke, jadi sama aja ngeceknya sama yang tadi, cara yang sebelah kiri ya. Jadi dapat himpunan penyelesaiannya adalah setengah. Jadi cara kuadrat pun ada dua cara, nggak cuma kuadrat secara lengkap, ada juga kuadrat yang sudah dimodifikasi seperti yang sebelah kanan, yang cara 2. Ya, jadi boleh cara yang mana aja. Jadi kita udah punya 4 cara ya untuk menyelesaikan yang mutlak sama dengan mutlak. Ya, yang pertama tadi di soal nomor 8 kita bahas 2 cara syarat. Untuk yang nomor 9 kita bahas 2 cara dari kuadrat gitu ya. Jadi ada 4 cara. Oke, kita lanjut lagi ya soal nomor 10. Oke, di sini soalnya mutlak 3x min 1 per x plus 2 sama dengan 4. Nah, ini mutlaknya satu sisi, tapi dia isinya itu adalah fungsi atau bentuk rasional ya, per-peran gitu ya. Jadi ya udah, ini balik lagi ke awal, kalau pakai definisi itu yang pertama kita punya definisi positifnya dan nanti negatifnya. Kita selesaikan dulu yang positif ya. Jadi di sini kita kalikan x plus 2-nya ke ruas yang sebelah kanan. Ya, kali silang lah. 4 per 1 berarti 1 kali ke 3x min 4, sedangkan x plus 2-nya kali ke 4. Nah, jadi kita peroleh di sini x-nya sama dengan negatif 9. Karena syaratnya itu terlalu susah untuk dicari ya, jadi kan 3x plus 1, min 1 per x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Nah, nanti akan jadi kepertidaksamaan rasional ya, kelamaan, maka boleh langsung aja cek ke soal. Jadi masukkan negatif 9-nya langsung ke soal. Jadi 3 dikali negatif 9 kurang 1 dibagi negatif 9 tambah 2 dalam mutlak sama dengan 4. Oke, hasilnya ternyata mutlak 4 sama dengan 4. Berarti 4 sama dengan 4. Berarti betul atau salah? Ya, betul ya. Jadi, karena 4 sama dengan 4, kanan sama dengan kiri, maka X sama dengan negatif 9 adalah anggota himpunan penyelesaian. Oke, sekarang untuk yang negatifnya, berarti kita punya negatif 3x min 1
per X plus 2 sama dengan 4. Atau bisa juga kalau negatifnya mau dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi boleh yang negatifnya itu yang bagian rasionalnya, atau boleh juga yang bagian 4-nya, gitu ya, sama aja. Oke, kita kali silang juga kayak tadi, maka kita peroleh di sini X-nya sama dengan negatif 1. Sama seperti tadi, kita juga cek ini langsung ke soal, ya, diperoleh ternyata 4 sama dengan 4. Oh, kalau gitu berarti gitu ya, ini juga masuk ke dalam anggota himpunan penyelesaian. Gitu ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya adalah himpunan yang berisi negatif 9 dan negatif 1. Oke, itu cara pertama. Cara keduanya kita masih gunakan cara yang kali-kali silang, tapi sebelumnya kita pisahkan dulu mutlaknya. Ini ada ya sifat mutlak, jadi kalau ada mutlak yang isinya itu rasional, boleh jadi mutlak per mutlak. Nah, ini baru kita kalikan. Nah, kalau seperti ini, berarti kita punya bentuk yang mutlaknya itu ada di kedua ruas, gitu. Nah, di sini berarti ada dua, ya. Ada yang plus-plus, ada yang plus-min. Sama seperti tadi nomor 8 yang cara kedua. Ya, karena 4-nya itu sebenarnya bilangan, bisa masuk ke X plus 2, maka mutlak sama dengan mutlak, gitu tuh ya. Kita hitung aja langsung untuk yang plus-plus. Nah, di sini berarti 3X kurang 1 sama dengan 4X tambah 8. Nah, maka X-nya sama dengan negatif 9. Untuk cara atau syaratnya juga tidak ada yang terlibat, maka bisa langsung cek ke soal aja. Nah, untuk yang kedua, berarti di sini hitung juga seperti biasa, maka dapat X sama dengan negatif 1. Ini juga cek ke soal ya, udah ada kan di sebelah kiri ya, jadi betul katanya dua-duanya. Oke, jadi di sini ada dua cara, bisa kalian tuh kali silangkan dulu ya, kemudian apa namanya, ya jadi plus min gitu ya dari awal, atau kalian kali silang dulu baru di plus min, kayak gitu sama aja. Jadi ada dua bentuk yang bisa diselesaikan atau menyelesaikan soal ini. Gitu, bisa bentuknya sama seperti soal, atau kalian ubah jadi mutlak sama dengan mutlak. Gitu. Jadi hasilnya tetap sama, yaitu negatif 9, negatif 1. Oke, jika ada pertanyaan boleh tuliskan di kolom komentar ya, untuk request video mutlak apa lagi yang harus dibahas juga sama, bisa di kolom komentar. Jangan lupa share video ini supaya bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Juga jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.